Xiaoyan berdiri memandangi pegunungan di kejauhan. Di balik pandangan itu, perasaan kesepian yang sudah tak asing lagi perlahan menyelinap ke dalam hatinya. Suasana hatinya menjadi suram. Di sampingnya, Xiao Mingyuan terdiam. Ia tampak ragu tetapi tidak tahu harus berkata apa. "Jadi, kau benar-benar memutuskan untuk pergi begitu saja?" Tanyanya akhirnya pelan. "Ya," jawab Xiaoyan singkat sambil mengangguk. Sejak tiba di wilayah tengah, seluruh perjalanannya adalah untuk Xiao Zuan. Tapi kini langkah berikutnya harus ia tempuh sendiri. "Nak, aku minta maaf." Mendadak Xiao Mingyuan membungkuk dalam-dalam dengan ekspresi sungguh-sungguh. Emosi yang selama ini dipendam meledak dalam sekejap. Mata tuanya dipenuhi rasa bersalah. "Tetua ketiga, kenapa Anda melakukan ini?" seru Xiaoyan terkejut dan buru-buru menopang tubuh lelaki tua itu. "Aku tahu, semua yang terjadi hari ini pada akhirnya karena aku. Jika saja aku bisa menjaga Xiao Zuan dengan baik dan tidak keras kepala dalam sikapku terhadap klan, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Ini salahku. Tapi aku mohon padamu, percayalah, klan Xiao masih membutuhkanmu. Tolong kembalilah suatu hari nanti." Suaranya bergetar. Air mata mengalir di wajah Xiao Mingyuan. Ia takut Xiaoyan tak akan pernah kembali. Takut dia akan benar-benar memutuskan semua hubungan dengan klan. Walau ia tahu bahwa Xiaoyan dan beberapa lainnya masih bagian dari keluarga, ketakutan itu tetap menggigit kuat saat melihat pemuda itu akan pergi. Xiaoyan sedikit terkejut melihat lelaki tua itu begitu terguncang. Perlahan ia tersenyum dan mengangkat bahu. "Sejak lahir, nama keluargaku adalah Xiao. Nama itu tak akan berubah seumur hidupku. Tetua ketiga, tenanglah." Mendengar kata-kata itu mata Xiao Mingyuan berkabut. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengeluarkan beberapa botol giok dari lengan bajunya. Aroma obat yang kuat menyebar. "Nak, perjalanan sendirian itu tidak mudah. Aku tidak punya banyak hal untuk diberikan kepadamu. Tapi ini adalah pil-pil tingkat 7 yang dulu pernah aku buat. Simpanlah sebagai persiapan." Xiaoyan menerimanya dengan hormat. Junior menghargai kebaikan tetua. Tanpa ragu ia menyimpan botol-botol itu ke dalam cincin penyimpanannya. Meski sekarang dia telah menjadi alkemis tingkat 7, belum ada pil yang ia racik sendiri. Dalam situasi genting, obat-obatan itu bisa menjadi penyelamat nyawa. Setelah beberapa kata perpisahan, Xiaoyan akhirnya terbang meninggalkan tempat itu. Tubuhnya melesat menuju cakrawala. Xiao Mingyuan hanya bisa berdiri dan memandangi sosok itu, hingga auranya benar-benar menghilang dari dunia ini. Entah berapa tahun lagi sampai kita bertemu. Gumamnya pelan penuh kesedihan. Sementara itu Xiaoyan melesat di udara bagaikan kilat. Tanah di bawahnya bergeser mundur dengan kecepatan luar biasa. Sesekali ia melewati kota-kota kecil, dan orang-orang yang melihatnya seolah menyaksikan meteor terbang di siang bolong. Suku Beringin Api. Dulu mereka berjaya. Salah satu kekuatan besar di wilayah tengah. Mereka tinggal lama di dataran Lihua di Tenggara. Meski kini hanya tinggal bayangannya, tempat itu masih bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Pada saat ini Xiaoyan menatap peta di tangannya. Di sudutnya tampak area merah menyala. Ia menarik nafas, lalu mengeluarkan token beringin api. Panas yang dipancarkan token itu seakan mencerminkan semangatnya saat ini. Ia tersenyum tipis. "Suku Beringin Api, aku datang." Namun saat tubuhnya hendak melaju lebih cepat, mendadak gerakannya melambat. Tubuhnya menegang, nalurinya mengambil alih. Ia segera menekan telapak tangan ke udara kosong, menghancurkan ruang di depannya. Kakinya menginjak udara dan ia mundur dengan cepat. "Siapa di sana?" Raungnya tajam. Aura spiritual yang kuat langsung menyelimuti sekelilingnya. Energi spiritual meledak dari tubuhnya, dan penggaris berat di tangannya menyala dengan api menyala-nyala. Ekspresinya menjadi gelap. Kekuatan orang yang datang jauh melampaui semua yang pernah ia hadapi. "Menarik!" Sebuah suara misterius menggema, membuat dunia terasa bergetar. Xiaoyan terkejut bukan main saat kekuatannya mendadak ditekan kembali ke dalam tubuhnya. Api surgawi pada penggarisnya pun meredup, seolah kehilangan daya. Dalam sekejap cahaya keemasan memancar dari ruang kosong di depannya. Sinar-sinar itu saling terjalin dan menggumpal menjadi sebuah platformasi bundar berwarna emas seukuran telapak tangan. Plat itu dipenuhi simbol-simbol misterius. "Anak muda, bawalah ini. Jika diperlukan, ia bisa menyelamatkan nyawamu." Suara itu bergema dalam benaknya. Begitu ia sadar, semuanya kembali normal. Di hadapannya hanya ada plat emas yang memancarkan cahaya lembut, dan penggaris besar yang masih terbakar di tangannya. Ketegangan barusan terasa seperti ilusi. Xiaoyan berdiri mematung. Wajahnya kosong, pikirannya dilanda gelombang besar yang tak kunjung reda. Butuh waktu lama sebelum ia membuka suara dengan pelan. "Bolehkah saya tahu siapa Anda sebenarnya?"
Tanya Xiaoyan. Seseorang dengan nama keluarga Xiao. Di saat yang sama jauh di sebuah kota, seorang lelaki tua duduk di atas panggung batu. Perlahan, ia membuka matanya. Di kedalaman pupilnya, cahaya keemasan menyala terang bagaikan samudera tanpa batas. Pada saat ini scene diperlihatkan di tengah hutan yang damai. Suara air mengalir bagaikan lonceng perak mengisi udara. Namun kedamaian itu buyar ketika seekor binatang ajaib besar menerobos semak, menghantam gunung hingga runtuh dan menguak lava mendidih di bawahnya. Dengan raungan marah, makhluk buas itu menerkam, menatap tajam pada sosok berjubah hitam yang berdiri santai. Dia adalah Xiaoyan. Mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya saja tanpa energi spiritual, Xiaoyan melawan binatang itu. Serangan demi serangan saling bertukar, tinju dan cakar beradu hingga ruang di sekitarnya bergetar. Dalam pertempuran sengit itu, cahaya keemasan mulai bersinar di kepala Xiaoyan. Bukan teknik Dao, melainkan kekuatan fisik murni yang kini mencabik tubuh lawannya. Tak lama, binatang raksasa itu roboh, mati tanpa sisa kekuatan hidup. Xiaoyan tersenyum puas, menyadari kekuatan fisiknya kini jauh lebih buas dan mendekati sempurna. Ia melayang ke tebing dan menatap ke dataran tandus di bawah. Dataran api yang mengalir, tanah merah luas yang kini hanya menyisakan kesunyian dan aura jahat. Sungai-sungainya hanyalah magma panas mendidih. Di sisi aliran magma, Xiaoyan mengeluarkan token beringin api yang bersinar samar. Ia tahu reruntuhan suku beringin api tersembunyi di dataran ini. Namun pintu masuknya tertutup magma dan sulit ditemukan. Ia terbang makin dalam, menemukan pohon-pohon aneh yang tumbuh di tanah lava, dan menyadari mereka hidup. Kemungkinan akarnya menyerap energi dari bawah magma. Tiba-tiba, dua sosok muncul dari langit. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai Tang Yi dan mengundangnya ikut bersama mereka. Dengan alasan dataran ini berbahaya dan tak bisa dilalui sendiri. Xiaoyan menolak secara sopan. Namun Tang Yi memperingatkan bahwa akar pohon-pohon ini bisa memicu semburan lava mematikan. Setelah menimbang resiko, Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk bergabung sementara dengan mereka. Meski tetap waspada, karena kekuatan kedua orang itu, terutama pria berpakaian putih, menyembunyikan sesuatu yang tak bisa diremehkan. Pada saat ini langkah kaki mereka terhenti di tepi hutan beringin api yang tandus, dipenuhi pepohonan layu yang meliuk seperti tubuh mati. Di antara desiran angin dan panas yang mendekan, terdengar suara Tang Yi yang menggoda. Hahaha, adik kecil, kau terlalu rendah hati. Kultivasimu sebagai leluhur asal bintang 3 sebenarnya tidak kalah dari kami. Tapi untuk sisa perjalanan ini, sepertinya kami harus bergantung padamu. Xiaoyan hanya tersenyum samar. Tatapannya teralih pada pemuda berpakaian putih di samping Tang Yi. Ada tekanan tak kasat mata dari sosok itu. Hanya dia yang membuat hati Xiaoyan sedikit waspada. Ini Bai Zijing, kata Tang Yi penuh pujian. Kultivasinya tidak kalah dariku. Bai Zijing mengangguk ringan. Dia mengepalkan tinjunya. Bai Zijing, Xiaoyan. Pertukaran nama singkat, tapi suasana langsung berubah ketika Bai Zijing memecah keheningan dengan nada ingin tahu. Saudara Tang, katanya hutan ini berbahaya. Tapi kamu belum menjelaskan apa yang istimewa dari pohon-pohon mati ini. Xiaoyan ikut memasang telinga. Sekilas, pohon-pohon itu tampak biasa saja. Tak ada yang menonjol kecuali jejak samar kehidupan di batang-batangnya. Namun Tang Yi hanya tersenyum licik dan menjawab pelan. Jangan remehkan mereka. Pohon-pohon ini adalah keturunan dari suku beringin api. Xiaoyan mengerutkan kening. Suku beringin api? Tang Yi menjelaskan lebih lanjut. Suku itu tumbuh di dasar magma selama beberapa generasi. Ketika mereka makmur, akar-akarnya menembus ke permukaan dan membentuk hutan ini untuk melindungi tanah suci mereka. Pohon-pohon ini tidak memiliki kecerdasan seperti suku aslinya, tapi mereka menyerap kekuatan magma dan meledak jika terganggu, seperti gunung berapi. Bahkan ahli sekuat leluhur asal bisa tewas jika ceroboh. Xiaoyan menarik nafas pelan. Pohon-pohon ini, bahkan setelah mati, masih menjaga tanah leluhur mereka. Seperti prajurit yang tak meninggalkan medan perang. Gagah dan tragis. Tang Yi melanjutkan. Matanya berbinar penuh rencana. Kalian tahu, pohon-pohon ini lebih berharga mati daripada hidup. Mereka menyimpan sesuatu yang luar biasa. Cabang beringin api. Akar mereka yang telah memadatkan energi api selama berabad-abad. Satu cabang saja jauh lebih bernilai dari batu roh kelas atas. Tapi untuk memadatkannya, seseorang harus menyelam ke dalam lava. Itu pun saat kekuatan pohon melemah. Bai Zijing menyipitkan mata, menyimpulkan dengan cepat. Jadi, kau ingin kami berdua membantu memicu ledakan pohon, lalu memanfaatkan celah untuk mengambil cabangnya. Tang Yi tak menyangkal. Tentu, kita bekerja sama, lalu berbagi hasil. Aku bahkan bisa bantu kalian menyeberangi hutan ini.
Kesempatan bagus bukan? Namun Xiaoyan tidak langsung tergiur. Pandangannya tajam menembus senyum ramah Tang Ye. Kalau begitu, mengapa tak melakukannya hanya berdua? Kenapa harus melibatkan orang luar seperti aku? Tang Ye sudah siap dengan jawabannya. Karena cabang beringin api dilindungi oleh penghalang energi. Begitu lava habis, penghalangnya mulai memadat lagi. Dalam waktu singkat, aku hanya bisa mengambil 1 atau 2. Tapi jika kita bertiga, kita bisa menggandakan hasilnya. Meskipun penjelasannya masuk akal, Xiaoyan tetap waspada. Ia tahu dunia kultivator penuh jebakan yang dibungkus dalam kata-kata manis. Tapi situasi tak memberinya banyak pilihan. Ia hanya bisa mengikuti alurnya untuk sementara. Di sampingnya, Bai Xijing juga mulai merasakan tekanan waktu. Ia mengernyitkan alisnya. Kalau begitu, Saudara Tang, katakan saja, apa yang harus kami lakukan? Tang Ye tertawa lepas. Matanya menyapu 2 calon sekutunya. Bagus, kalau kalian sudah tidak sabar. Ia menepuk tangan pelan, seperti memulai pertunjukan yang telah lama ia rencanakan. Mari kita mulai pertunjukan seru kita. Hutan beringin api yang tandus mulai berdenyut, seperti hidup kembali. Pohon-pohon layu yang telah kering selama bertahun-tahun kini dipenuhi magma panas dari akar ke batang, memunculkan semburan energi merah yang mengejutkan. Di atas langit, Xiaoyan, Tang Ye, dan Bai Xijing berdiri waspada. Tang Ye tersenyum tipis. Waktunya telah tiba. Kita hanya perlu menunggu kekuatan pohon ini habis. Dan selama itu, aku harus merepotkanmu saudara Xiaoyan. Begitu ucapannya selesai, tanah di bawahnya pecah. Magma menyembur ke langit, membentuk pilar-pilar api yang menghubungkan bumi dan langit. Hujan api turun deras, tak memberi ruang untuk bersembunyi. Bahkan Tang Ye yang sudah sering ke tempat ini, tetap gentar melihat kedahsyatan kekuatan ras beringin api. Xiaoyan melangkah ke depan. Telapak tangannya menyatu membentuk serangan besar yang menghantam hujan magma. Dentuman keras terdengar saat energi api dan kekuatan telapaknya meledak, menciptakan penghalang yang menahan hujan api sementara. Melihat itu Tang Ye tersenyum dan memberi isyarat kepada Bai Xijing. Keduanya melesat turun ke dalam lautan magma, mencari cabang beringin api. Xiaoyan hanya duduk di udara, tak gentar diterpa magma karena kehadiran api menyimpang dalam tubuhnya. Namun dari sikap Bai Xijing, ia tahu bahwa pria itu tidak bisa dipercaya. Dia memilih tetap berjaga. Saat kekuatan spiritualnya mencoba menyelidiki magma, sebuah kejutan muncul. Magma itu justru membakar kekuatan spiritualnya. Ini bukan magma biasa. Rasa penasaran Xiaoyan terhadap ras beringin api semakin besar. Waktu berlalu 4 jam. Seluruh daratan tenggelam dalam magma. Dan hanya ruang 1000 kaki di sekitar Xiaoyan yang tetap steril. Seolah magma pun enggan mendekatinya. Tiba-tiba, matanya terbuka tajam. Di balik magma, sepasang mata merah kecil melirik padanya. Makhluk misterius telah mendekat. Ia meraih penghancur berat kegelapan dan menghantamkan energi ke belakangnya. Ketika menyadari ada lebih dari 1 musuh, tak lama kemudian Tang Ye muncul dari magma. Dengan senyum penuh makna, dia berkata, "Saudara Xiaoyan, ternyata kau menyimpan banyak trik. Tapi, ini sejauh yang kau bisa." Xiaoyan menanggapinya dengan tenang. Namun kemudian dikejutkan oleh kemunculan cabang beringin api. Sepotong akar merah kecil yang dilempar Tang Ye ke arahnya. Ini rumah kadal berisik api. Siapapun yang mengincar cabang ini akan mati di sini, ujar Tang Ye dingin. Mata merah yang tak terhitung jumlahnya di dalam magma kini tertuju padanya. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Di tengah magma yang mengamuk, sosok-sosok kadal bersisik merah perlahan bermunculan, mengintari Xiaoyan. Kenangan lama tentang pertempuran serupa kembali membanjiri pikirannya. Namun kini, musuhnya adalah Tang Ye, pria gila yang telah menjebak banyak orang demi keserakahannya. Saat pertarungan meletus, Xiaoyan menunjukkan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Bahkan bendera pelindung Tang Ye yang mampu menahan magma dari kadal-kadal buas itu tak bisa menghentikan serangan membabi buta Xiaoyan. Dengan penguasaan api surgawi, Xiaoyan membuat magma dan kawan kadal tunduk, menciptakan jalan lurus menuju lawannya. Dalam satu gebrakan ganas, bendera andalan Tang Ye dirampas. Ketakutan pun menguasai Tang Ye. Apalagi saat kadal-kadal bersisik api mengalihkan target mereka padanya. Meski memohon dengan panik, Xiaoyan hanya tersenyum, lalu dengan tenang menyimpan bendera itu, membiarkan Tang Ye menghadapi akhir yang mengerikan di tengah kawanan monster haus darah. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.